jenazah bayi keguguran atau meninggal haruskah dimandikan, disolatkan, diberi nama, dan diakikahkan? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada kami. Untuk menjawab hal ini, kita bisa melihat beberapa referensi yang telah kami sediakan. Sebagai kesimpulannya, 1. Bayi yang lahir dalam keadaan hidup, baik berumur kurang dari 4 bulan atau lebih. Makna hidup di sini yakni mempunyai tanda-tanda kehidupan seperti menangis, bergerak yang banyak, minum susu, melihat dan seterusnya. Lalu bayi tersebut meninggal, maka dimandikan, disalatkan, diberikan namanya, dan diakikahkan. Kemudian bayi yang lahir dalam keadaan meninggal, makna di sini adalah tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka hukumnya terperinci. 1. Jika bayi itu lahir sebelum berumur 4 bulan, artinya sebelum kandungannya berumur 4 bulan, lalu terjadinya keguguran, dan ketiga bayi itu lahir dalam keadaan meninggal, maka tidak disalatkan. Pendapat ini tanpa khilaf di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tidak dimandikan. Ini menurut pendapat ulama pengikut Imam Syafi'i. Juga tidak diakikahkan dan tidak diberikan nama. Kemudian yang kedua, jika bayi itu lahir sesudah berumur 4 bulan, yang lahirnya itu dalam keadaan meninggal, maka tidak disalatkan. Ini menurut pendapat kuat Imam Syafi'i langsung. Dimandikan, ini menurut pendapat yang dianggap kuat oleh ulama pengikut madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Diberikan namanya dan diakikahkan. Referensi dari penjelasan di atas, kesimpulan di atas, yang pertama diambil daripada kitab Kifayatul Akhyar jilid 1 halaman 160 sampai 161. Di sana disebutkan ada 2 orang yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan atas keduanya saat dia meninggal. Yang pertama orang syahid di dalam peperangan melawan kaum kafir, dan yang kedua adalah bayi yang gugur yang tidak berteriak, maknanya adalah tidak mempunyai tanda-tanda kehidupan. Kemudian bayi yang gugur itu ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, saat bayi itu lahir, saat bayi itu gugur, ia mengeraskan suara, baik menangis ataupun bayi tersebut saat ia lahir ia tidak menangis, tetapi ia minum susu, ia bisa melihat, ia bisa bergerak-gerak, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa saat lahir ia dalam keadaan hidup. Kemudian bayi tersebut meninggal, maka jenazah bayi tersebut dimandikan dan disalatkan atasnya tanpa adanya khilaf. Karena mengapa? Karena kita yakini bahwa bayi tersebut saat lahir dalam kondisi hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bayi lahir dalam keadaan mempunyai tanda-tanda kehidupan. Di sini dalam teks redaksi hadis ini disebutkan dengan istahalla, yakni berteriak, maka bayi tersebut mewarisi dan disolatkan atas jenazahnya. Kondisi kedua daripada bayi yang lahir itu yaitu tidak diyakini akan kehidupannya. Artinya saat lahir bayi tersebut
tidak bersuara, tidak melihat, tidak minum susu, tidak bergerak, maka untuk mengtajhiz jenazahnya itu dilihat kepada tanda-tanda kehidupan kepadanya. Yang pertama, jika saat bayi tersebut lahir sebelum berumur 4 bulan. Umur 4 bulan adalah batasan ditiupkan ruh sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas jenazah bayi tersebut tidak disolatkan atasnya. Ini pendapat ini adalah bila khilaf, tidak ada khilaf sebagaimana tertulis di dalam kitab Raudhah, dan juga tidak dimandikan berdasarkan pendapat mazhab. Kemudian jika bayi tersebut saat ia lahir sudah berumur 4 bulan, maka ada dua pendapat di sana. Pendapat adhar, yakni pendapat langsung daripada Imam Syafi'i, tidak disolatkan atasnya, tetapi ia dimandikan berdasarkan pendapat mazhab. Kemudian apabila ia bergerak, maka disolatkan atasnya berdasarkan pendapat adhar dan juga dimandikan berdasarkan pendapat mazhab. Kemudian referensi kedua daripada kitab Mughni Al-Muhtaj, jilid 4, halaman 294. Di sana disebutkan bahwa jikalau mati seseorang sebelum diberikan namanya, maka disunatkan memberikan namanya. Bahkan disunatkan memberikan nama daripada bayi yang gugur. Apabila bayi tersebut tidak diketahui apakah ia berjenis kelamin lelaki atau perempuan, maka diberikan namanya, yaitu sebuah nama yang cocok, yang patut, yang layak bagi lelaki dan perempuan, seperti Kharijah ataupun Talhah dan Hindun. Kemudian referensi yang ketiga daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni nomor 2132, di mana Nabi SAW bersabda bahwa sebagus-bagus nama yang dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka ketika kita ingin memberikan nama seseorang ataupun nama bayi yang keguguran itu, kita berikan dua nama kalau lelaki, yaitu Abdullah ataupun Abdurrahman. Kalau ia berjenis kelamin yang masih samar-samar, apakah ia perempuan atau laki-laki, langsung diberikan nama seperti Kharijah, Talhah dan Hindun. Kalau memang jelas kelaminnya perempuan, maka diberikan nama-nama yang biasa dipakai untuk perempuan yang mempunyai makna yang baik dan yang sesuai. Kemudian referensi keempat daripada kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, halaman 258, di mana Ibnu Hajar dan ulama, yakni Shinqaf ini nama ulama yang sudah disingkat. Beliau berkata bahwasanya tidak disunatkan akikah, juga sebagaimana tidak disunatkan memberikan nama daripada bayi yang gugur, kecuali baru sunat apabila bayi gugur tersebut sudah ditiupkan ruh padanya, artinya sudah berumur 4 bulan. Bermakna kalau bayi yang gugur dan umurnya itu sudah lebih daripada 4 bulan, maka disunatkan baginya untuk diakikahkan, juga disunatkan untuk diberikan nama. Jika bayi yang gugur tersebut sebelum berumur 4 bulan, maka bayi tersebut tidak diakikahkan dan juga tidak diberikan nama. Kenapa? Alasan beliau adalah bayi yang meninggal sedangkan belum ditiupkan ruh saat gugur, ia sudah meninggal padahal umurnya itu belum sampai 4 bulan, maka bayi tersebut tidak dibangkitkan di hari kiamat dan tidak bermanfaat dengannya di hari akhirat. Ala kulli hal, ini merupakan referensi-referensi yang kami baca, sedangkan kesimpulannya sudah kami jelaskan di pertama sekali sebagaimana yang bisa disaksikan bersama. Semoga berfaedah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.